Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memori internal. Apa itu memori? Memori komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi binar dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal ini adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Maka dari itu, jam yang ada di komputer memorinya akan tetap disimpan meskipun komputer dalam keadaan mati sekalipun. Jenis-jenis memori internal yang pertama ada ROM. ROM singkatan dari Read Only Memory, merupakan sebuah memori pada komputer yang berfungsi sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap akan berjalan. Pada umumnya ROM juga sering disebut firmware atau juga BIOS, dan orang masih tidak bisa melihat perbedaan antara RAM dan ROM. Yang kedua, CMOS. CMOS ini merupakan bagian dari ROM. Fungsi dari CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Ketiga, DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM agar tidak cepat menghilang, sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga merupakan singkatan dari Dynamic RAM. Yang keempat, RAM. RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Kelima, SDRAM. Mungkin kamu akan mengira ini adalah versi mini dari RAM. Sebetulnya SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Keenam, cache. Mungkin kamu sering mendengar memori cache di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke dalam memori utama, data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu, kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf jika bila ada kata atau penyampaian yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.